Kejadian mengerikan menimpa Ustadz Gufron, seorang pejabat yang tega memakan dana suci para calon jemaah haji demi kemewahan pribadi. Niat hati ingin lari dan mengubah wajah dengan operasi plastik di Korea Selatan, namun maut justru menjemputnya di meja bedah. Puncaknya, saat jenazah tiba di tanah air, sebuah fenomena di luar nalar terjadi di depan mata ribuan orang. Peti terjatuh dan ribuan kelabang keluar dari kain kafannya. Simak kisah lengkapnya hanya di Hadijah Official. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa subscribe Hadijah Official agar tidak ketinggalan kisah nyata dan inspiratif lainnya. Gema solawat bergema syahdu di dalam aula utama gedung pertemuan yang megah itu. Wangi kayu gaharu membubung, menciptakan suasana religius yang kental, seolah membawa siapapun yang hadir selangkah lebih dekat ke tanah suci. Di atas panggung, duduk seorang pria dengan sorban putih yang melilit rapi di kepalanya. Wajahnya tampak teduh, dihiasi janggut tipis yang dirawat dengan sangat teliti. Ia adalah sosok yang digadang-gadang sebagai pelita bagi para calon tamu Allah. Gufron menarik nafas panjang, menatap ribuan pasang mata yang berkaca-kaca di hadapannya. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang tua berwajah tulus, mengenakan seragam batik seragam yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Mereka adalah orang-orang yang telah mengabdi pada cangkul di sawah atau peluh di pasar demi mengumpulkan receh demi receh agar bisa bersujud di depan Ka'bah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, suara Gufron terdengar berat namun menenangkan melalui pengeras suara. Ibadah ini bukan sekedar perjalanan fisik, ini adalah pengorbanan harta dan jiwa. Setiap butir keringat yang kalian teteskan untuk mengumpulkan biaya keberangkatan telah dicatat oleh malaikat sebagai amal jariah yang tak terputus. Seorang nenek di barisan depan terisak, menyeka air matanya dengan ujung kerudung yang sudah mulai kusam. Gufron tersenyum tipis, sebuah senyuman yang oleh orang awam dianggap sebagai bentuk empati. Namun di balik itu, ia tengah menghitung dalam kepala. Di benaknya, ribuan orang ini bukanlah jamaah, melainkan tumpukan angka yang akan mempertebal saldo di rekening rahasianya. Sesi manasik hari itu berakhir dengan doa yang sangat panjang dan mengharukan. Gufron memimpin doa dengan suara yang bergetar, seolah ia sendiri sangat takut akan azab Tuhan. Namun begitu kakinya melangkah turun dari mimbar dan masuk ke dalam ruang VIP yang tertutup rapat, raut wajah religius itu luruh seketika. Ia melepaskan sorbannya dengan kasar, lalu menyalakan pendingin ruangan ke suhu terendah. Seorang asisten masuk dengan tergesa, menyodorkan sebuah gawai tablet terbaru. Semua sudah masuk ke sistem, Pak. Kuota tambahan sudah kita manipulasi. Dana dari kloter terakhir ini sudah dialihkan ke rekening perusahaan cangkau di Singapura. Bisik asisten itu dengan suara rendah. Gufron menyesap kopi mahal yang sudah tersedia. Matanya berkilat menatap deretan angka di layar tablet. Bagus, pastikan dokumen administrasinya terlihat seolah-olah ada kenaikan biaya operasional dari pihak maskapai dan akomodasi di Saudi. Jangan sampai ada celah bagi auditor untuk curiga. Sore itu Gufron mulang mengendarai mobil keluaran terbaru yang harganya setara dengan biaya haji 100 orang. Ia melaju membelah kemacetan kota menuju sebuah kawasan elit yang dijaga ketat oleh petugas keamanan pribadi. Di sana berdiri sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi bergaya Eropa, hasil dari potongan dana suci yang ia kelola selama 3 tahun terakhir. Di teras rumah Yasmin sudah menunggu. Wanita itu tampil sangat kontras dengan lingkungan kantor suaminya. Jemarinya yang lentik dihiasi cincin berlian yang berkilau tajam saat terpapar sinar matahari sore. Tas bermerek internasional bergelayut manja di lengannya. Bagi Yasmin, posisi suaminya adalah tambang emas yang tak akan pernah kering. "Bagaimana, Mas? Lancar?" tanya Yasmin sambil mengecup pipi suaminya. "Semua terkendali. Kita bisa mulai melihat-lihat properti di pesisir Jeju bulan depan. Tabungan kita sudah lebih dari cukup untuk masa tua yang tenang," jawab Gufron sambil merangkul pinggang istrinya masuk ke dalam rumah. Lantai marmer yang dingin menyambut langkah mereka. Di dalam ruang tengah yang luas, terdapat akuarium raksasa yang berisi ikan-ikan eksotis.
Gufron merasa dirinya adalah raja. Ia merasa telah berhasil menaklukkan dunia dengan cara yang paling cerdik, menggunakan nama Tuhan untuk menumpuk kekayaan. Ia merasa tak tersentuh. Baginya, hukum manusia bisa dibeli dengan uang, dan urusan dengan Tuhan bisa ia selesaikan nanti dengan sekedar naik haji berkali-kali untuk menghapus dosa. Namun, Gufron tidak menyadari bahwa di balik kemegahan rumahnya yang sunyi, di sela-sela retakan kecil di bawah fondasi marmer mahalnya, seekor kelabang merah besar merayap perlahan, seolah sedang menandai wilayah kekuasaannya yang baru. Kelabang itu bergerak lincah, menghilang di balik bayangan, menunggu saat yang tepat ketika semua masker ini akan dipaksa lepas oleh takdir. Malam itu, Gufron tidur dengan sangat nyenyak di atas kasur sutra, tanpa mendengar isak tangis para jamaah yang di saat bersamaan sedang memandangi paspor mereka, bermimpi tentang tanah suci yang sebenarnya sudah dijual oleh sang ustadz demi kemewahan dunia yang fana. Sinar matahari pagi menyengat pelataran asrama haji yang biasanya dipenuhi tawa haru pelepasan. Namun hari itu, udara terasa berat dan menyesakan. Ribuan koper besar berlogo travel milik Gufron bertumpuk seperti gunung tak bertuan. Bau keringat bercampur aroma minyak angin menyengat di bawah tenda-tenda darurat yang mulai panas. Nenek Sumi, wanita berusia 70 tahun yang punggungnya sudah membungkuk, menggenggam erat tas paspor di dadanya. Jemarinya yang kasar akibat puluhan tahun mengupas singkong tak berhenti gemetar. Di sampingnya, seorang pria muda mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri tampak pias. "Sabar, Nek, mungkin busnya cuma terjebak macet." Hibur pemuda itu, meski ia tahu jadwal keberangkatan sudah lewat 5 jam. Nenek Sumi menatap gerbang asrama yang tertutup rapat dan dijaga ketat oleh petugas keamanan. "Tapi Nak, tadi ada yang bilang pesawatnya tidak ada. Apa itu benar? Emak sudah menunggu 30 tahun untuk hari ini. Emak sudah pamit sama semua orang di kampung." Tiba-tiba seorang petugas kementerian dengan seragam kusut muncul di balik pagar. Ia memegang pengeras suara, namun tangannya tampak berkeringat dingin. Suasana yang tadinya bising oleh keluh kesah mendadak hening seketika. "Mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian." Suara petugas itu pecah. "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena adanya kendala teknis pada sistem administrasi dan pelunasan di pusat, keberangkatan kloter ini terpaksa ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan." Suasana membeku selama beberapa detik sebelum akhirnya meledak menjadi histeria. "Apa maksudmu ditunda? Kami sudah bayar lunas. Saya jual sawah untuk ini." Teriak seorang pria dari barisan belakang sambil melempar botol air mineral ke arah pagar. "Di mana Ustadz Gufron? Dia yang menjamin kami pasti berangkat tahun ini. Mana janjinya?" Sahut yang lain dengan suara parau. Di saat yang sama, di dalam ruangannya yang kedap suara, Gufron duduk menyandarkan punggung di kursi kulit yang empuk. Ia menatap layar televisi yang menyiarkan langsung kericuhan di asrama haji. Tangannya memainkan sebuah pena emas, memutar-mutarnya dengan santai. Ponsel di atas meja bergetar hebat. Itu adalah telepon dari pimpinan kementerian yang mulai mencium bau busuk dari laporan keuangan Gufron. Ia membiarkannya mati begitu saja. "Mereka terlalu berisik," gumam Gufron pelan. Pintu ruangan terbuka. Seorang staf kepercayaannya masuk dengan wajah pucat pasi. "Pak, masa mulai bergerak ke sini. Media sudah mulai menggali soal dana yang hilang. Hasil audit internal bocor ke publik, Pak. Mereka tahu soal selisih ratusan miliar itu." Gufron berdiri, merapikan jasnya tanpa sedikit pun gurat penyesalan. "Biarkan saja, bilang pada mereka ini kesalahan sistem perbankan. Saya tidak mau diganggu." "Tapi Pak, ada seorang nenek di depan. Dia pingsan karena syok." Di luar sana, Nenek Sumi memang telah terkulai di aspal panas. Napasnya tersengal, matanya mendelik putih sementara mulutnya komat kamit menyebut nama Tuhan. Dunianya runtuh. Uang hasil menjual tanah warisan dan tabungan koin di dalam celengan bambu yang dikumpulkannya selama puluhan tahun telah lenyap ditelan keserakahan orang yang ia anggap suci. Mana Ustadz Gufron?" Bisik Nenek Sumi dengan suara yang nyaris tak terdengar sebelum matanya terpejam sepenuhnya. Kekacauan itu semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai merobohkan pagar asrama. Mereka berteriak menagih hak mereka yang dirampas. Sumpah serapah memenuhi langit, bercampur dengan doa-doa yang terzalimi.
Di tengah hiruk-pikuk itu, Gufron menyelinap keluar melalui pintu belakang gedung kementerian. Ia mengenakan kacamata hitam dan topi, masuk ke dalam mobil jemputan yang sudah menunggu. Ia tidak menuju ke asrama untuk menenangkan jamaah, melainkan menuju ke sebuah rumah aman untuk menyusun rencana pelarian. "Mas, kita harus pergi sekarang. Beritanya sudah tidak bisa dibendung." Suara Yasmin terdengar dari balik telepon, penuh kecemasan namun tetap terdengar angkuh. "Siapkan koper. Kita ke bandara malam ini. Jangan bawa banyak barang. Cukup perhiasan dan dokumen penting saja." Perintah Gufron dingin. Ia menoleh ke arah gedung kementerian yang semakin menjauh. Tidak ada setitik pun rasa iba dalam hatinya melihat ribuan orang yang ia hancurkan mimpinya. Bagi Gufron, mereka hanyalah pion dalam permainannya untuk menjadi kaya raya. Namun ia tidak menyadari bahwa sumpah serapah dari lidah-lidah yang terzalimi itu sedang terbang menuju langit, meminta keadilan yang akan segera datang dalam bentuk yang paling mengerikan. Lautan manusia menyemut di depan gerbang tinggi kementerian. Aspal jalanan seolah ikut mendidih, bukan hanya karena terik matahari yang menyengat, tetapi oleh hawa kemarahan yang meluap-luap. Spanduk-spanduk berbahan kain kafan dibentangkan, bertuliskan, "Kembalikan uang kami," dan "Gufron penipu tamu Allah." Bunyi peluit dan teriakan parau bersahutan, menciptakan simfoni keputusasaan yang memekakkan telinga. Di balik jendela kaca lantai atas yang dilapisi film gelap, Gufron berdiri mematung. Ia memperhatikan beberapa orang mencoba memanjat pagar besi, sementara petugas keamanan kewalahan menahan dorongan massa yang semakin beringas. Ia bisa melihat wajah-wajah yang memerah, urat leher yang menegang, dan tangan-tangan yang mengepal ke arah kantornya. "Bajingan, keluar kau Gufron!" Teriakan itu menembus celah ventilasi, membuat bulu kuduk asistennya berdiri. Gufron membalikan badan, wajahnya datar, namun matanya menyipit tajam. "Berapa banyak personil polisi yang sudah tiba di lokasi?" "Hanya 2 kompi, Pak. Mereka tidak sanggup membendung ribuan orang yang terus berdatangan dari berbagai daerah. Kabar soal rumah mewah Bapak di Sentul sudah tersebar di grup percakapan mereka. Mereka merasa dihina oleh kemewahan itu," jawab asistennya dengan suara yang bergetar hebat. Gufron mendengus meremehkan. Orang-orang miskin itu selalu emosional. Mereka tidak paham bagaimana sistem bekerja. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka kasar. Yasmin masuk dengan langkah terburu-buru. Napasnya memburu. Ia tidak lagi mengenakan gaun sutra yang menjuntai, melainkan jaket tebal dan masker yang menutupi separuh wajahnya. "Mas, kita harus keluar sekarang juga. Massa sudah mulai membakar ban di gerbang belakang. Polisi bilang mereka tidak bisa menjamin keselamatan kita jika gedung ini benar-benar jebol." Yasmin mencengkeram lengan suaminya, kuku-kukunya yang dicat merah mengkilap menekan kulit Gufron. "Tenanglah Yasmin, semuanya sudah diatur." Gufron melepaskan cengkeraman istrinya dengan tenang. "Tenang bagaimana? Mereka menyebut namamu sebagai pencuri. Lihat di luar sana, mereka membawa foto-foto rumah kita. Jika mereka berhasil masuk, kita akan dikuliti hidup-hidup." Yasmin berteriak histeris, suaranya melengking di ruangan yang sunyi itu. Gufron beralih ke meja kerjanya, mengambil sebuah koper kecil berbahan logam yang berisi paspor, beberapa gepok mata uang asing dan dokumen penting. "Kita tidak akan lewat pintu utama. Ada jalur evakuasi bawah tanah yang terhubung ke gedung parkir apartemen sebelah. Mobil sewaan tanpa plat dinas sudah menunggu di sana." "Lalu bagaimana dengan aset-aset yang lain? Mobil sportmu, koleksi jam tanganku?" tanya Yasmin, suaranya sedikit merendah, namun penuh kecemasan akan harta bendanya. "Lupakan itu semua untuk sementara. Nyawa lebih berharga. Jika kita selamat sampai di bandara, kita bisa membelinya 10 kali lipat di luar negeri," sahut Gufron sambil menarik tuas rahasia di balik rak buku besarnya. Sebuah panel dinding bergeser perlahan, menyingkap lorong sempit yang remang-remang. Bau lembab dan debu segera menyeruak. Gufron memberikan isyarat agar Yasmin masuk terlebih dahulu. Saat mereka mulai melangkah masuk ke kegelapan lorong, sebuah ledakan keras terdengar dari arah gerbang utama. Massa berhasil merobohkan pagar besi. Sorak-sorai kemenangan yang mengerikan terdengar seperti auman serigala yang kelaparan. Kaca-kaca di lantai bawah mulai pecah dihantam lemparan batu. Gufron sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya sebelum menutup panel dinding. Di sudut ruangan, di atas karpet Persia yang mahal, ia melihat seekor kelabang merah merayap cepat menuju bayangan meja kerjanya. Hewan itu tampak berkilat, seolah-olah mengawasi setiap langkah pelariannya. "Cepat, Mas, tutup pintunya.
desak Yasmin dari dalam lorong. Panel itu tertutup rapat dengan dentuman pelan. Di luar sana, ribuan orang berhasil merangsek masuk ke lobi-lobi gedung, menghancurkan apa saja yang mereka temui, mencari sosok pria yang telah merampas mimpi suci mereka. Namun ruangan sang ustadz sudah kosong melompong, menyisakan bau parfum mahal yang perlahan mulai kalah dari bau amis yang tak tahu datang dari mana. Pelarian dimulai. Gufron dan Yasmin bergerak cepat di dalam tanah. Sementara di atas mereka, kutukan dari ribuan jiwa yang terzolimi mulai menggantung di langit, siap jatuh tepat di atas kepala mereka pada saat yang paling tidak diterduga. Seoul menyambut mereka dengan hembusan angin musim dingin yang menusuk tulang. Langit kota itu tampak abu-abu, seolah-olah awan pun enggan memberikan sinar matahari pada pelarian sang pengkhianat. Gufron dan Yasmin berjalan cepat keluar dari pintu kedatangan Bandara Incheon, menyelinap di antara kerumunan turis tanpa menarik perhatian. Gufron menarik tudung jaketnya lebih rendah. Ia merasa setiap pasang mata yang menatapnya adalah detektif atau salah satu korbannya yang menuntut balas. Paranoia mulai menggerogoti kewarasannya. "Kita tidak bisa terus bersembunyi di hotel, Mas. Berita tentangmu sudah sampai ke media internasional. Foto wajahmu ada di mana-mana," bisik Yasmin sambil merapatkan syal bulunya. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan megah di kawasan Gangnam yang terkenal dengan klinik-klinik kecantikan kelas dunia. Papan nama klinik itu bersinar terang dengan tulisan Perfect Beauty Rebirth. Disinilah Gufron telah membuat janji rahasia dengan menggunakan nama samaran Mr. Han. Di dalam ruang konsultasi yang serba putih dan steril, seorang dokter bedah plastik ternama menatap foto Gufron dengan dahi berkerut. "Anda yakin ingin melakukan rekonstruksi total? Mengubah struktur tulang rahang dan bentuk hidung sekaligus adalah prosedur yang sangat berat untuk usia Anda," ujar sang dokter dalam bahasa Inggris yang fasih. Gufron mengangguk mantap. "Lakukan apapun yang perlu. Saya ingin wajah ini hilang. Buat saya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Uang bukan masalah." Yasmin memandang suaminya dengan tatapan ragu. "Apa ini tidak berbahaya, Mas? Tubuhmu sedang tidak fit karena kurang tidur." "Diamlah, Yasmin. Ini satu-satunya cara agar kita bisa menikmati semua harta itu tanpa perlu takut tertangkap. Begitu wajah ini berubah, kita akan pindah ke Eropa dan memulai hidup baru," sentak Gufron dengan nada kasar yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Malam itu sebelum jadwal operasi dimulai, Gufron berdiri di depan cermin besar kamar hotelnya. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah yang dulu sering dipuji sebagai wajah yang teduh dan penuh aura religius. Tiba-tiba, ia merasakan gatal yang luar biasa di bawah kulit pipinya. Ia menggaruknya dengan keras, namun rasa gatal itu berpindah ke dahi, lalu ke leher. Gufron bergedik. Di pantulan cermin, ia merasa melihat bayangan hitam melintas cepat di balik bahunya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana, kecuali Yasmin yang sibuk menghitung tumpukan uang tunai di atas tempat tidur. "Besok pagi pukul 8, semua akan berakhir," gumam Gufron meyakinkan dirinya sendiri. Namun saat ia mencoba memejamkan mata untuk beristirahat, ia mendengar suara halus yang menyeramkan. Suara seperti ribuan kaki kecil yang bergesekan dengan lantai kayu. Gufron menyalakan lampu dengan gemetar, namun kamar itu tampak kosong. Ia tidak menyadari bahwa di balik berban dan kain kasa yang sudah disediakan pihak klinik, ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menunggu saat yang tepat untuk menyambut jasadnya. Rencana sudah matang, namun alam semesta seolah sedang menyiapkan skenario yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar kegagalan operasi. Gufron merasa ia bisa lari dari hukum manusia, namun ia lupa bahwa ia sedang berjalan lurus menuju pintu pengadilan yang tidak mengenal suap. Bau tajam cairan disinfektan menyengat indera penciuman Gufron saat ia dibaringkan di atas meja operasi yang dingin. Lampu bedah raksasa di atasnya bersinar begitu terang, seolah-olah matahari sedang menelanjangi semua kebusukan yang ia simpan rapat selama ini. Tubuhnya ditutupi kain hijau steril, hanya menyisakan bagian wajah yang akan segera dihancurkan dan dibentuk kembali. Dokter anestesi mendekat dengan masker menutupi mulut. "Tarik nafas dalam, Mr. Han. Dalam hitungan 10,
Anda akan tertidur pulas dan bangun dengan penampilan baru. Gufron mencoba rileks. Ia menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan itu terasa turun secara drastis. Dinginnya bukan lagi berasal dari mesin pendingin udara, melainkan rasa sedingin es yang merayap dari ujung kakinya menuju dada. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar akibat obat bius, Gufron mendengar suara aneh. Bukan suara detak jantung dari monitor, melainkan suara ribuan kaki kecil yang bergerak cepat. Shrak, shrak, shrak. "Dokter, ada masalah dengan tekanan darahnya. Meningkat sangat tajam," teriak salah satu perawat dalam bahasa Korea yang panik. Gufron ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh. Di balik matanya yang setengah terpejam, ia melihat pemandangan yang mustahil. Dari lubang ventilasi di langit-langit ruangan steril itu, sesosok bayangan hitam besar tampak seperti sedang mengintipnya. "Defibrilator, cepat!" perintah dokter bedah. Listrik di gedung elit itu tiba-tiba berkedip. Lampu bedah padam selama beberapa detik, melemparkan ruangan itu ke dalam kegelapan total. Dalam kegelapan singkat tersebut, Gufron merasakan sesuatu yang sangat nyata merayap masuk ke dalam mulutnya yang terbuka. Dingin, berbulu, dan berjumlah banyak. Ia merasa seolah-olah tenggorokannya disumbat oleh sesuatu yang melata. Saat listrik kembali menyala, monitor detak jantung mengeluarkan bunyi panjang yang melengking. Tit! "Dia henti jantung. Lakukan RJP." Dokter bedah menekan dada Gufron dengan kuat. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat dokter menekan dada itu, kulit wajah Gufron yang baru saja disayat sedikit untuk memulai prosedur, tiba-tiba robek dengan sendirinya. Bukan darah merah segar yang keluar, melainkan cairan kental berwarna hitam yang berbau busuk seperti bangkai yang sudah berbulan-bulan. "Apa ini? Bau apa ini?" Perawat itu mundur dengan wajah pucat pasi, menutup hidungnya karena tak kuat menahan mual. Di lorong tunggu, Yasmin sedang memoles lipstik di bibirnya saat pintu ruang operasi terbuka dengan kasar. Dokter bedah keluar dengan peluh membanjiri kening, wajahnya tampak seperti baru melihat hantu. "Maaf, Madam, kami tidak bisa menyelamatkannya. Terjadi kegagalan organ secara mendadak yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Suami Anda meninggal dunia." Yasmin terpaku. Gincu di tangannya jatuh ke lantai marmer. Bukan rasa sedih yang pertama kali menghantamnya, melainkan rasa takut akan harta yang kini tak bertuan dan kejaran hukum yang kini harus ia hadapi sendirian. "Tidak mungkin, dia hanya operasi plastik. Bagaimana bisa mati?" teriak Yasmin histeris. Tanpa mereka sadari, di dalam ruang operasi yang kini sunyi, jenazah Gufron yang masih terbaring di atas meja bedah itu mulai mengalami perubahan aneh. Kain kafan plastik yang membungkusnya tampak bergerak-gerak dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berebut tempat di dalam pori-pori kulit sang ustadz. Gufron tidak mendapatkan wajah baru yang rupawan. Ia justru mendapatkan wajah kematian yang paling hina di tanah asing yang jauh dari doa-doa. Kematian Gufron meledak di dunia maya bagaikan bom waktu. Foto jenazahnya yang ditutupi kain putih di sebuah klinik di Gangnam tersebar luas. Alih-alih ucapan duka, kolom komentar media sosial dipenuhi dengan kata-kata azab dan keadilan Tuhan. Para korban yang merasa uangnya dikorupsi kini beralih sasaran. Mereka menuntut jenazah itu dipulangkan untuk membuktikan bahwa itu bukan sekadar sandiwara pelarian. Yasmin duduk di sudut kantor kedutaan dengan wajah sembab. Namun matanya tetap memancarkan kilat ketamakan. Ia baru saja menyadari bahwa semua rekening luar negeri Gufron dikunci oleh otoritas karena statusnya sebagai tersangka. Satu-satunya jalan baginya adalah pulang, membawa peti mati itu, dan mencoba mengklaim aset yang masih tersisa di tanah air sebelum disita negara. "Madam, dokumen repatriasi sudah siap. Peti jenazah akan diterbangkan dengan pesawat kargo malam ini," ujar seorang petugas konsuler dengan nada dingin. Tak ada rasa hormat dalam suaranya.
Pastikan petinya tertutup rapat. Saya tidak ingin ada media yang mengambil gambar kondisi wajahnya yang rusak karena operasi itu. Perintah Yasmin, mencoba tetap terlihat berwibawa di balik kacamata hitam besarnya. Di gudang kargo Bandara Incheon, sebuah peti mati kayu mahoni yang sangat mahal telah disiapkan. Namun, para petugas kargo di sana mulai merasa tidak nyaman. Mereka mengeluh tentang bau busuk yang sangat menyengat, yang entah bagaimana bisa menembus lapisan kayu tebal dan plastik pembungkus medis. Bau apa ini? Seperti bangkai tikus yang dicampur belerang. Keluh salah satu pekerja bandara dalam bahasa Korea. Ia tidak melihat bahwa dari celah kecil di sambungan kayu peti itu, seekor kelabang merah merayap keluar, kemudian masuk kembali ke dalam lipatan kain kafan yang membungkus Gufron. Sementara itu di Jakarta, suasana sudah memanas. Bandara Soekarno-Hatta dijaga ketat oleh aparat. Ribuan calon jamaah yang gagal berangkat sudah berkumpul di area kargo sejak subuh. Mereka membawa poster-poster berisi tuntutan agar uang mereka dikembalikan oleh Yasmin. Nenek Sumi, yang kini harus menggunakan kursi roda setelah syok berat, ada di barisan paling depan. "Saya tidak butuh uangnya lagi," bisiknya parau. "Saya hanya ingin melihat apakah tanah akan menerima orang yang sudah memakan hak kami." Pesawat yang membawa jenazah Gufron akhirnya membelah awan Jakarta. Di dalam kabin kargo yang gelap dan dingin, getaran aneh mulai terasa pada peti tersebut. Bunyi gesekan dari dalam kayu terdengar semakin keras, seolah-olah mayat di dalamnya sedang meronta, atau mungkin sesuatu sedang mencoba membelah jalan keluar dari dalam perut jenazah yang sudah mulai membiru itu. Yasmin yang duduk di kelas bisnis di atas peti suaminya tidak bisa tenang. Ia terus-menerus menggaruk lengannya yang terasa sangat datal. Ia menyingkap lengan bajunya dan terkejut melihat bekas kemerahan yang membentuk pola seperti kaki-kaki kecil yang melata di bawah kulitnya. "Sabar Yasmin, sebentar lagi mendarat. Begitu semua ini selesai, kau akan bebas," bisiknya pada diri sendiri. Tak menyadari bahwa penghakiman yang sebenarnya baru saja mulai saat roda pesawat menyentuh landasan pacu. Pesawat kargo itu mendarat dengan dentuman keras, seolah langit sendiri sedang menghantamkan beban berat ke bumi. Ribuan orang yang sudah menunggu di luar pagar area kargo Bandara Soekarno-Hatta serentak berdiri. Suasana yang tadinya bising oleh teriakan tuntutan mendadak berubah menjadi hening yang mencekam saat pintu palka pesawat terbuka perlahan. Yasmin turun lebih dulu melalui tangga penumpang. Ia berjalan dengan angkuh, mencoba mengabaikan ribuan pasang mata yang menatapnya dengan api kebencian. Namun, langkahnya terhenti saat melihat petugas kargo yang seharusnya menurunkan peti suaminya tampak ragu dan ketakutan. "Ayo, cepat turunkan! Kenapa diam saja?" teriak Yasmin. Suaranya melengking di tengah desau angin bandara. Petugas operator alat pengangkut atau high loader itu gemetar. "Madam, ada suara aneh dari dalam peti, dan baunya tidak tertahankan." Baru saja kalimat itu selesai, sebuah kecelakaan fatal terjadi. Rantai besi yang menahan dudukan peti jenazah tiba-tiba mengeluarkan bunyi berderit tajam, lalu putus dengan satu sentakan keras. Peti kayu mahoni seharga ratusan juta itu meluncur jatuh dari ketinggian 3 meter. Menghantam aspal landasan dengan suara dentuman yang memekakan telinga. Brak! Peti itu hancur berantakan. Kayu mahoninya terbelah dua. Massa yang berada di balik pagar kargo merangsek maju, ingin melihat apa yang terjadi. Polisi kewalahan menahan dorongan orang-orang yang histeris. "Lihat, lihat itu!" teriak seorang jamaah sambil menunjuk ke arah jenazah. Dari dalam reruntuhan peti, jenazah Gufron yang terbungkus kain kafan tampak terguling. Namun, kain putih itu tidak lagi tampak bersih. Dari sela-sela ikatan tali pocongnya, muncul pemandangan yang membuat para saksi mata muntah di tempat. Ratusan bahkan ribuan ekor kelebang besar berwarna merah tua dan hitam pekat keluar merayap dari dalam kain kafan.
Hewan-hewan melata itu seolah-olah tumpah dari dalam rongga tubuh Gufron. Mereka menutupi jasad sang koruptor hingga kain kafannya yang putih berubah menjadi hitam bergerak-gerak. Allahu Akbar! Azab! Itu azab! Nenek Sumi berteriak dari kursi rodanya. Tangannya menunjuk gemetar ke arah landasan. Yasmin menjerit histeris. Ia mencoba mendekat, namun ribuan kelebang itu bergerak lincah, menyebar ke segala arah di atas aspal panas, seolah-olah sedang menjaga mangsanya. Bau busuk yang tadi hanya samar, kini meledak memenuhi udara. Sebuah aroma kematian yang begitu amis dan pekat, hingga beberapa petugas bandara jatuh pingsan karena tak sanggup menghirupnya. "Pergi, singkirkan hewan-hewan itu!" Perintah Yasmin sambil terisak, namun tak ada satupun petugas bandara yang berani mendekat. Yang lebih mengerikan, kelebang-kelebang itu tampak keluar dari lubang hidung dan mulut jenazah Gufron yang terbuka akibat hantaman jatuh. Wajah Gufron yang hancur karena malpraktek operasi di Korea, kini tertutup oleh kaki-kaki serangga yang menggeliat. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap tertutup awan hitam. Kilat menyambar di kejauhan, memberikan penerangan dramatis pada pemandangan mengerikan itu. Jasad sang ustadz yang dulu dipuja karena kata-kata sucinya, kini terbaring hina di atas aspal, dikerubungi oleh makhluk-makhluk melata yang menjadi saksi atas pengkhianatan amanah suci yang pernah ia lakukan. Sirine ambulans melolong membelah kemacetan menuju rumah duka. Namun kendaraan itu terasa sangat berat, seolah sedang mengangkut ribuan ton beban. Di dalamnya, Yasmin duduk menyudut dengan wajah pucat pasi. Ia terus-menerus mengibaskan tangannya, merasa ada sesuatu yang merayap di balik gaun bahalnya, meski secara kasat mata tidak ada apapun di sana. Sesampainya di rumah mewah mereka, suasana duka sama sekali tidak terasa. Yang ada hanyalah ketakutan. Para pelayat yang datang karena rasa penasaran berdiri jauh di luar pagar. Tidak ada satupun ustadz atau penggali kubur setempat yang berani mendekat setelah mendengar kabar mengerikan dari bandara. "Saya bayar berapapun, tolong mandikan suami saya dengan layak," teriak Yasmin kepada beberapa petugas pemulasaraan jenazah yang tampak ragu. Dengan menggunakan sarung tangan tebal dan masker berlapis, 3 orang petugas memberanikan diri membuka kain kafan yang sudah koyak itu di atas dipan pemandian. Begitu ikatan dibuka, bau busuk yang lebih tajam dari bangkai manapun menyeruak, hingga air mawar yang disiapkan seolah berubah menjadi bau amis seketika. "Bismillah," ucap salah satu petugas sambil mengguyurkan air ke tubuh Gufron. Namun, kejadian di luar nalar terjadi. Air yang diguyurkan ke kulit jenazah seolah-olah ditolak. Air itu tidak membasahi kulit, melainkan membalas memercik keluar seperti minyak yang bertemu air. Lebih mengerikan lagi, setiap kali air menyentuh pori-pori kulit Gufron, dari balik dagingnya muncul kepala-kepala kelabang kecil yang menggeliat keluar, seolah-olah tubuh itu telah menjadi sarang raksasa bagi makhluk melata tersebut. "Ampun Gusti, saya tidak sanggup." Salah satu petugas melempar gayung dan lari keluar dengan wajah pucat. Yasmin yang melihat itu mencoba mendekat, namun ia justru melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Di bawah dipan pemandian, air bekas siraman yang seharusnya mengalir ke saluran pembuangan justru berubah menjadi hitam pekat dan kental. Air itu bergerak melawan gravitasi, merayap naik ke kaki dipan, membawa serta ribuan kelabang yang tadi sempat bersembunyi. "Mas, apa yang terjadi padamu?" bisik Yasmin lirih. Tiba-tiba, mata jenazah Gufron yang setengah terbuka itu seolah menatap tajam ke arah Yasmin. Dari celah bibirnya yang membiru, keluar seekor kelabang paling besar dengan warna merah darah yang langsung meloncat ke arah tangan Yasmin. "Ah!" Yasmin menjerit, mengibaskan tangannya dengan histeris. Kelabang itu menghilang di balik lemari ukir yang mahal, namun bekas gigitannya di tangan Yasmin langsung membengkak dan berwarna hitam legam. Malam itu tidak ada lantunan ayat suci di rumah mewah tersebut. Yang terdengar hanyalah suara gesekan kaki-kaki serangga di balik dinding marmer dan isak tangis ketakutan Yasmin. Lilin-lilin yang dinyalakan berkali-kali padam dengan sendirinya, meninggalkan jasad Gufron dalam kegelapan, dikelilingi oleh teman-teman barunya yang tak henti-hentinya merayapi setiap inci daging hasil korupsi tersebut.
Dunia seolah memberikan pesan jelas. Harta yang diperoleh dengan cara mengkhianati tamu Tuhan tidak akan pernah bisa dibersihkan oleh air sefana apapun. Pagi menyapa dengan langit yang muram, seolah matahari pun enggan menyaksikan prosesi pemakaman pria yang telah mengkhianati ribuan doa. Keranda besi yang mengangkut Gufron terasa sangat berat. Butuh 10 pria berotot kuat untuk mengangkatnya. Namun mereka semua tampak terengah-engah seolah sedang memikul sebongkah batu besar dari dasar neraka. Iring-iringan jenazah bergerak menuju pemakaman umum. Di sepanjang jalan, tak ada warga yang memberikan penghormatan. Sebaliknya, orang-orang menutup pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat. Beberapa korban yang masih menyimpan dendam berdiri di pinggir jalan, bukan untuk mendoakan, melainkan untuk melihat akhir dari sang penipu. Sesampainya di liang lahat yang sudah digali sejak subuh, para penggali kubur tampak berdiri menjauh dengan wajah penuh keheranan. "Ada apa? Kenapa belum siap?" tanya Yasmin dengan suara gemetar. Tangannya yang terkena gigitan kelabang semalam kini terbalut perban yang mulai menghitam. "Lihat sendiri, Bu," jawab salah satu penggali kubur sambil menunjuk ke dalam lubang. Liang lahat yang seharusnya kering itu mendadak dipenuhi oleh air hitam yang muncul dari dasar tanah. Air itu bergejolak, mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang menebarkan bau belerang yang sangat menyengat. Dan yang paling mengerikan, dinding-dinding tanah itu seolah-olah bernapas. Mereka menyempit perlahan, membuat lubang yang tadinya luas menjadi terlalu kecil untuk sebuah keranda. "Cepat masukkan, jangan banyak bicara," perintah Yasmin yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya karena ketakutan. Saat keranda dibuka dan jenazah Gufron mulai diturunkan menggunakan tali kain, keanehan kembali terjadi. Tali-tali itu mendadak terasa licin. Begitu jenazah Gufron menyentuh permukaan air hitam di dasar lubang, air itu mendidih. Jenazah Gufron tidak tenggelam, melainkan terpental kembali ke atas, seolah tanah di bawah sana adalah besi keras yang menolak dimasuki. "Allahu Akbar, tanahnya menolak!" teriak salah satu pelayat yang langsung lari menjauh. Para pengusung jenazah mencoba menekan jasad itu masuk dengan paksa. Namun dari dinding tanah yang menyempit, ribuan kelabang, lebih banyak dari yang ada di bandara, keluar bergerombol. Mereka membentuk barisan padat, menutupi seluruh permukaan liang lahat menciptakan benteng serangga yang mencegah jasad Gufron menyentuh tanah. "Bapak, tolong pimpin doanya," Yasmin memohon pada seorang ustadz tua yang berdiri di kejauhan. Ustadz itu menggeleng perlahan, matanya nanar menatap fenomena tersebut. "Mulut saya terkunci, Nak. Alam sedang bicara. Tanah ini tidak sudi menerima daging yang tumbuh dari tangisan para tamu Allah." Tiba-tiba sebuah getaran hebat mengguncang area pemakaman. Tanah di sekitar liang lahat longsor dengan sendirinya. Namun bukan untuk mengubur jenazah, melainkan justru melemparkan jasad Gufron keluar dari lubang hingga tergeletak di atas rumput. Kain kafannya yang sudah menghitam itu robek total, memperlihatkan kulit jenazah yang kini dipenuhi lubang-lubang kecil, tempat kelabang-kelabang itu bersarang. Hujan badai tiba-tiba turun dengan sangat deras, mencuci debu namun tidak mampu membasuh bau busuk yang semakin pekat. Yasmin berdiri sendirian di tengah hujan, menatap jasad suaminya yang tergeletak hina, sementara para pengusung jenazah dan pelayat telah lari menyelamatkan diri. Ia sadar, pelarian Gufron telah berakhir, namun siksaan bagi yang ditinggalkan baru saja dimulai. Langit di atas pemakaman perlahan berubah menjadi merah keunguan saat badai mereda, menyisakan keheningan yang lebih mencekam daripada gemuruh hujan tadi. Jasad Gufron akhirnya terkubur secara paksa setelah para petugas menggunakan alat berat untuk menimbun liang lahat yang terus-menerus longsor. Namun, tak ada nisan kayu yang sanggup berdiri tegak. Setiap kali ditancapkan, nisan itu akan retak atau ambles ke dalam tanah yang gembur dan berbau amis. Yasmin pulang ke rumah mewahnya dengan tubuh menggigil. Namun, pemandangan di depan gerbang istananya jauh lebih dingin daripada air hujan. Beberapa mobil petugas dari kejaksaan dan kepolisian telah terparkir. Garis polisi kuning melintang menutupi pintu masuk. "Nyonya Yasmin?" Seorang petugas berseragam tegas menghampirinya.
Berdasarkan putusan pengadilan darurat, seluruh aset atas nama Gufron dan Anda resmi disita oleh negara untuk pengembalian dana jamaah. Anda punya waktu 1 jam untuk mengambil pakaian pribadi. Hanya pakaian. Yasmin tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar nyaris gila. Pakaian, kalian ingin mengambil rumah ini. Silahkan, ambil saja semua. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang dulu ia banggakan. Namun kemewahan itu kini terasa seperti penjara bawah tanah. Saat ia membuka lemari besi rahasianya untuk mengambil simpanan perhiasan berlian, ia menjerit hingga suaranya serak. Di dalam kotak beludru tempat kalung-kalung mahalnya berada, tidak ada lagi kilau permata. Yang ada hanyalah tumpukan cangkang kelabang yang sudah mati dan bau busuk yang menyengat. Berlian-berlian itu entah bagaimana telah berubah menjadi butiran pasir hitam yang kasar. Yasmin berlari ke kamar mandi, mencoba membasuh wajahnya. Namun saat ia melihat ke cermin, ia melihat bekas gigitan kelabang di tangannya telah menjalar hingga ke leher, membentuk guratan hitam yang tampak seperti kaki-kaki serangga yang bergerak di bawah kulitnya. "Gufron, kau tidak pergi sendirian," bisiknya dengan mata melotot. 1 jam kemudian, Yasmin berdiri di pinggir jalan raya hanya dengan 1 tas kecil berisi baju-baju lusuh. Ia menoleh ke arah rumah mewahnya yang kini disegel. Di jendela lantai atas, ia seolah melihat bayangan Gufron yang sedang melambaikan tangan dengan wajah yang hancur, dikerumuni oleh ribuan kelabang yang setia menemaninya dalam kehampaan. Berita tentang makam kelabang menjadi legenda urban di kota itu. Konon, setiap malam Jumat, orang-orang masih bisa mendengar suara rintihan minta ampun dari bawah tanah, dibarengi dengan suara gesekan ribuan kaki serangga yang merayap di atas beton makam yang kini telah pecah terbelah 2. Dana haji yang berhasil disita perlahan mulai dikembalikan kepada para korban. Nenek Sumi, meski kesehatannya menurun, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci dengan dana santunan negara. Di depan Ka'bah, ia berdoa bukan untuk mengutuk Gufron, melainkan meminta agar tidak ada lagi hati yang sekeras batu dan sedalam jurang keserakahan seperti pria itu. Harta haram itu kembali menjadi debu. Sementara nama Gufron hanya diingat sebagai peringatan bagi azab bagi sang pengkhianat tamu Tuhan.